Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan properti lagi, yakni adalah Surya Permata Andalan Tbk dengan kode emiten NATO atau NATO. Saya sudah lama ingin mereview satu perusahaan ini ya, perusahaan yang satu ini maksud saya ya, karena harga sahamnya itu cukup gimana ya teman-teman ya. Transaksinya harian itu bisa mencapai 200 miliar, bayangkan ya. Jadi bisa dibilang saham ini ya transaksinya harian itu besar sekali ya. Tapi entah kenapa bid dan offer daripada transaksinya itu rapi sekali ya. Kalau kita tahu bahwa kalau bid dan offernya itu rapi, biasanya ada indikasi bandar sedang memainkan harga di saham tersebut ya. Dan atau ini terlihat. Wow, jadi kalau kita lihat dari fundamentalnya sih, well, biasa-biasa saja sih teman-teman ya. Mereka bergerak di bidang perhotelan khususnya ya, dan resort. Tetapi kalau saya lihat di RTI Bisnis, labanya tiap tahun itu gitu-gitu aja ya, nggak ada perkembangan yang cukup berarti. Jadi saya pikir, ini saham kenapa sih? Kenapa trading hariannya, transaksi hariannya tinggi sekali, tapi laporan keuangannya itu biasa-biasa aja, stagnan banget. Nanti teman-teman coba lihat, kita sama-sama lihat di RTI Bisnisnya. Tapi pertama kita kenalan dulu nih perusahaan dari NATO ini sendiri ya. Jadi mereka merupakan pengembang properti seperti hotel, villa, resort terkemuka di Indonesia ya, dengan desain yang menarik dan unik, lokasinya juga eksotis, serta pelayanan yang berkualitas. Hal ini menjadi nilai tambah bagi konsumen ya. Ada hotel, villa, dan resort. Kita akan melihat tentang perusahaan NATO ini sendiri beserta dengan daripada jajaran manajemennya ya. Kita akan lihat bersama-sama di sini di bagian yang di sub perusahaannya. Oke. Ini adalah dewan komisaris dan dewan direksi ya. Di yang pertama, komisaris utama yaitu Bapak Laksma TNI Insinyur Syahid Anwar. Lalu ada Hotrin Tua Situmorang sebagai komisaris independen. Lalu ada lagi Bapak Gede Putu Atnawa sebagai direktur utama, lalu Ibu Desi Christian sebagai direktur independen. Ya. Lalu kita akan melihat apa sih portfolio yang dimiliki oleh NATO. Kita lihat di sini ada hotel, villa, dan resort ya. Ini Mangosteen Hotel cukup menarik ya teman-teman ya. Dan ini juga wow, kayak di Maldives. Ini daerah mana ya? Coba kita lihat. Kita klik di sini kali ya. Jadi Mangosteen Hotel itu berada di, coba kita lihat di sini lokasinya. Lihat website ya. Oke. Di Ubud ya. Di Ubud, berarti ini di daerah Bali teman-teman ya. Ubud Village. Teringat dengan properti ya. Oke, jadi begitulah tentang NATO sendiri. Tidak terlalu panjang. Yang menarik dari saham ini justru dari transaksi sahamnya. Kalau bidang usahanya sih memang indah ya teman-teman ya. Tapi laporan keuangannya itu yang tidak sesuai dengan bisnis yang dijalankan oleh NATO ini sendiri ya. Kita akan lihat bersama-sama di RTI Bisnis tentang keuangan daripada NATO sendiri. Dan beginilah penampakan fundamental daripada NATO ya, seperti yang tadi saya bilang. Nggak ada yang spesial ya, 0, 0, 0, 0. Aneh banget teman-teman ya. Di sisi fundamentalnya operating profit 310 juta, ini million. Net profitnya minus 1,49 billion. Stagnan sekali ini saham ya. Perusahaan ini stagnan banget. Di sisi PER ya, kita lihat di sini minus ya. PBV-nya juga udah 6 kali lipat, udah mahal banget. Di sisi profitability-nya, operating profit margin cukup tinggi, 75%, dengan net profit margin minus. Lalu di sisi liquidity-nya menarik banget teman-teman ya. Oke, debt equity rasionya juga cuma 0,14% ya. Jadi perusahaan ini sangat banget di sisi keuangan. Cash rasionya juga
banyak ya, 13.722% ya. Saya nggak tahu apakah RTE ini secara input data atau memang keuangannya setebal itu. Tapi kita lihat di sini sejak IPO tahun 2019 mereka tidak pernah bagi dividen ya. Well, perusahaan ini memang aneh banget sih teman-teman ya. Transaksi hariannya kita lihat di sini overview. Di sisi turnovernya 211 miliar. Ya, tinggi sekali ya. Ini hampir menyaingi transaksi daripada BCA ya. Jadi NATO ini aneh banget ya. Hari Jumat kemarin ada naik 5%. Jadi saya akan menghindari saham-saham seperti ini ya, meskipun ya kalau misalnya dia naik 5% pun tetap saya tidak tertarik karena lihat aja fundamentalnya yang begitu-begitu saja dan sudah cukup mahal. Jadi saya skip dulu untuk NATO. Demikianlah tentang NATO dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.